Salam sehat tanpa obat. Bersama kami calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kalimantan Barat. Kami akan berkolaborasi dalam ruang kolaborasi modul 2.1 menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Skenario pembelajaran yang kami analisis adalah situasi 5 jenjang SMK. Alexander Chandra bersama Ibu Lasmida Lastari didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Anwaruddin, pengajar praktik Kabupaten Landak Bapak Adrianus Theodorus, dan pengajar praktik Kota Pontianak Ibu Mas Pupah Umupori. Tujuan kolaborasi ini adalah agar calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Berikut skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMK yang akan kami analisis. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi Wagrup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. 2. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan dan gambarannya. 3. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. 4. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. 5. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring.
Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. 6. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Demikian paparan skenario dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dianalisis. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Ceta? Jawabannya adalah, kebutuhan belajar yang murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Ceta adalah yang pertama kesiapan belajar. Pak Ceta merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, minat murid, ditandai dengan langkah Pak Ceta meminta murid-murid menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri tentang transaksi online. Murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, del agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Dan yang ketiga, profil belajar murid, di mana Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Bagaimana cara Pak Ceka menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya adalah, saat merencanakan pembelajaran, Pak Ceka sudah mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa, Pak Ceka bertanya tentang perasaan murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Pak Ceta? Jawabannya adalah, diferensiasi konten ditandai dengan Pak Ceta berusaha menjelaskan melalui skenario pembelajarannya apa yang akan diajarkan kepada murid, materi ajar, tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran, diferensiasi proses. Ditandai dengan Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif serta menjelaskan ruang lingkup transaksi online dan tujuan pembelajaran. Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Diferensiasi produk ditandai dengan Pak Ceta meminta murid secara kelompok dan atau mandiri menampilkan hasil kerja berupa produk dalam bentuk poster, PPT, mind map. Bagaimana Pak Ceta melakukan penilaian? Jawabannya adalah, Pak Ceta memberikan kesempatan kepada murid untuk menilai secara mandiri atau menilai diri yang terlihat, terbukti dengan cara Pak Ceta memberikan rubrik penilaian terlebih dahulu agar murid lebih mengoptimalkan apa yang telah dipelajari dalam pembuatan produk. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang telah kami lakukan, maka kami simpulkan bahwa skenario pembelajaran yang dibuat Pak Ceta menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Sekian hasil diskusi kami. Semoga dapat memberikan sedikit penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam sehat, tetap semangat untuk tetap menjadi orang yang bermanfaat.